tata kelolanya itu yang perlu dibenahi kan gitu. Karena negara kita ini negara yang sangat kaya raya. Nah justru ini juga menjadi apa ya, bagi masyarakat Indonesia karena melihat kelimpahan bangsa yang luar biasa tadi, akhirnya mereka tidak punya daya juang yang tinggi. Terlalu nyaman, terlalu santai itu loh, segini aja lah, penting hidup kan itu. Coba kita lihat negara-negara lain yang hanya mengenal 2 musim. Yang contoh ketika musim dingin itu mereka tidak bisa kerja ini. Nah, justru kan ada musim dingin yang mereka nggak bisa kerja. Di saat musim panas mereka kerjanya semangat untuk bisa bertahan hidup saat musim dingin tadi kan. Nah di kita ini nggak, negara yang punya musim yang sangat nyaman. Itu kan, tidak ada musim ekstrim di tempat kita ini. Kemudian dengan sumber daya alam yang melimpah tadi, adanya apa? Tidak membuat daya juang yang tinggi. Padahal apa? Sengaja hidup gitu kan, agen aja hidup kok gitu kan. Nah. Atau gini Pak, kalau dari grup Nusantara, entah ada yang melihat atau apa yang Bapak aturkan ini dan tertarik untuk mengajak grup Nusantara, ayo ikut serta dalam membangun negara, bagaimana Bapak? Gini, kami tidak pernah mengajak ya, karena kalau ngajak nanti yang saya bangun adalah kesadaran. Maksudnya pemerintah Pak, pemerintah kalau melihat konsep atau Bapak yang katakan dari tadi itu, ya kayaknya bisa nih merubah negara menjadi lebih baik. Nah, terus saya tidak mengajak pemerintah bagaimana? Saya tidak punya hak untuk menawarkan, saya tidak punya hak untuk menyodorkan, saya hanya melakukan kebaikan aja. Ya, kalau memang itu dianggap baik, ya silakan aja diadopsi. Kalau dianggap baik ya silakan aja ditularkan ke yang lain kan. Kan kita ada beberapa lembaga, kita ada PT, kita ada koperasi, kita ada yayasan. Kalau yang sudah kita lakukan itu dianggap baik, kan sebenarnya tinggal diadopsi. Atau minimal pemerintah bisa memfasilitasi. Karena ada nama studi banding dan lain-lain kan itu kan. Ya tapi saya nggak ada tendensi ke sana. Saya cuma melakukan aja setiap hari, penting melayani. Melayani, mengasihi gitu aja. Karena kami nggak butuh penilaian orang, artinya ya itulah yang saya lakukan lah. Nah, atau ekstrimnya gini lah Pak. Ya. Kalau ada partai atau paslon dari Pilpres ini mengajak Bapak itu peran. Ya, kalau politik kami sudah enggak. Jadi kami memang bukan kami nggak mau bergaul enggak, tapi kami membatasi karena kami nggak akan masuk ke sana. Kami fokus kepada membangun kesejahteraan, mengasihi banyak orang tadi. Karena ya itulah yang saya lakukan karena saya mengenal sang kasih tadi. Ya, saya pun pengen menjadi saluran kasih tadi buat banyak orang. Tapi kan ini kan sebagian dari tugas pemerintah juga sebenarnya. Ya, tugas pemerintah tentunya sudah ada lembaga yang akan menjalankan gitu ya. Tapi kita pun juga punya tugas kan, bagaimana kita juga harus membangun kesejahteraan kan. Kalau semua dibebankan pemerintah, mungkin juga pemerintah sendiri sekarang ini baru berat menghadapi kondisi yang ada. Ayo masing-masing kita ini melakukan sesuatu, minimal mengurangi beban pemerintah gitu loh. Oke. Iya kan, jadi yang kita lakukan ini justru setelah tidak langsung sebenarnya mengurangi beban pemerintah. Contoh ya, orang-orang yang saya dampingi yang mereka punya kreditnya lancar, tidak bermasalah. Nah, sebenarnya mereka kredit di bank BUMN, di bank pemerintah. Nah, dengan kredit yang lancar itu otomatis kan beban pemerintah juga berkurang kan, karena tidak membebani anggaran kan itu. Itu aja saya lakukan. Jadi dampaknya mungkin bisa dirasakan atau berdampak bagi bangsa dan negara, tapi kami tidak terlalu besar. Ya, kami hanya melakukan saja bagaimana kami melakukan pendampingan kepada banyak orang yang dikirim Tuhan ke tempat kami. Jadi Bapak nggak mencari, justru orang-orang yang dikirim Tuhan ke tempat kami. Nah itu kan sifatnya ada memberi, melayani ya. Iya, itu aja. Ya, kan? Nah, apa nggak takut Pak untuk masa kekurangan, masa habis? Nah kalau takut berarti tidak menyatu dengan sang terang tadi. Kalau kita masih ada ketakutan, berarti ya Anda belum mengenal siapa Tuhanmu. Kalau banyak orang mengaku itu bahwa Tuhan itu maha kaya, Tuhan maha berkelimpahan.
Nah, masa dekat sama sang maha kaya takut. Masa dengan dekat yang sama dengan yang maha kaya kita khawatir. Ya. Nah, justru kalau dalam hidup masih ada ketakutan dan kekhawatiran, ya tandanya kamu nggak mengenal siapa Tuhanmu tadi. Selama ini orang hanya mengapalkan aja kan. Ya. Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha bla bla bla. Tapi hanya di pengetahuan aja. Nggak kenal gitu loh. Ya, ya. Ya, contoh banyak orang dulu kan hanya tahu saya katanya Pak Niko itu begini. Katanya Pak Niko itu baik, tapi katanya karena belum mengenal saya. Ya, ya. Contoh saya sendiri. Iya kan? Nah, contoh Mas Adi itu kan katanya lihat dari YouTube kan katanya. Kan belum mengenal saya. Dampaknya kan tempatnya segala baru tahu kok gitu. Tapi setelah mengenal banyak. Setelah mengenal kan ada dampaknya kan. Nah, ini kamu ingin menularkan ke masyarakat banyak juga Ya, untuk bisa mengenal Bapak. ya mengenal itu harus dekat, harus apa istilahnya ya minimal bertemu lah gitu kan, bertemu. Karena kalau mengenal dari luar hanya dari katanya kadang juga beda nanti. Ya, makanya kenali, bertemu kan gitu kan. Ya, apa yang diajarkan kalau itu baik lakukan kan gitu. Iya, iya. Ya jelas kami tadi mempraktekkan apa yang sudah kami alami tadi. Karena saya tahu Tuhan yang maha kasih tadi, udah prakteknya apa? Kasih aja. Maka rumah saya terbuka 24 jam. Nah, itu Pak, yang kadang orang bikin penasaran ya Pak. Ya. Ini Pak, itu apa sih sebenarnya yang dicari dengan apa melayani orang lain atau membiarkan rumahnya untuk orang lain, maka apa bebas di situ Ya. Pak. Sedangkan ya kalau dibilang harta atau Bapak nggak butuh lah semua itu gitu Pak. Ya, Bapak hidup sendiri aja menikmatin semua aja udah. Maka saya sudah tidak melakukan Kenapa? pencarian sebenarnya. Kenapa harus sibuk-sibuk lakukan? Ya, contoh saya sudah tidak mencari, justru tugas saya berbagi. Jadi saya sudah pencarian apa-apa saya ini. Mencari supaya namanya terkenal juga udah enggak. Itu kan, mencari supaya dapat pujian juga enggak. Mencari untuk supaya apa orang mengasihi saya kemudian mengirimkan bantuan ke saya. Ya. Karena saya menyalurkan bantuan ke orang lain juga saya enggak kan gitu kan. Iya. Karena saya menolak. Kan gitu. Jadi udah enggak ada pencarian. Tugas saya tinggal menyalurkan sekarang ini. Murni melayani dan Iya. beri itu tadi Pak. Namanya melayani, mengasihi itu kan menyalurkan. Mengasihi itu memberi. Mengasihi itu ada sesuatu yang keluar dari dalam hidup kita. Nah sekarang gini Pak, banyak orang penasaran apa sih yang diperoleh Pak dari itu Pak? Dampak apa sih Pak? Banyak sekali dampaknya. Dengan melihat banyak orang bahagia tadi, dengan melihat banyak orang mengalami keajaiban dalam hidupnya, kami pun bahagia. Kami mengalami apa yang dirasakan mereka, saya pun merasakan. Kan gitu. Karena kalau dipikir apa sih tujuan hidup kita ini, Ya. pasti banyak orang kan pengen bahagia tuh. Ya. Pasti banyak orang pengen bermanfaat hidupnya kan itu. Karena hukumnya silakan sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Saya udah nggak berpikir lagi tentang surga atau neraka. Karena pakai itu aja, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadilah saluran berkat bagi banyak orang kan. Ini ya. Kalau kita sudah melakukan ini, masa masih kita mikir surga dan neraka? Oke. Ya, ya. Iya kan? Karena itulah yang Tuhan inginkan supaya kehidupan umatnya itu menjadi baik kan itu. Nah kita yang sudah mendapatkan kebaikan Tuhan tadi, tugas kita tinggal menyalurkan aja. Tinggal menjadi berkah aja buat mereka kan gitu kan. Berarti perilaku apa tindakan orang-orang sekitar Bapak juga seperti itu Pak? Ya, saya pun berharap, tapi mereka juga masih berproses ya. Ya, saya pun sampai seperti itu juga berproses, tidak tiba-tiba juga kan gitu kan. Saya masih menyadari ketika ada orang yang masih belum bisa 100% ya, malah masih berproses, semua masih berproses.
Ya. Nah, dari Bapak sendiri menyikapi sekeliling atau apa itu bagaimana? Saya cuma menekankan aja, saya selalu katakan dengan orang-orang saya, ingat bahwa kita ini berjalan berdasarkan hukum-hukum semesta. Ya kan? Karena hukum ini sifatnya pasti. Kalau Anda melawan hukum-hukum kehidupan ini ya nanti dampaknya akan ke Anda sendiri. Penyadaran aja. Penyadaran aja. Ya itu. Oke, Ketika melakukan kesalahan ya kita sadarkan gitu aja kan. Nah, ya kita menyadarkan. Tapi kalau saya melihat ya tadi mereka masih berproses. itu pun berlaku pada semua ya, Pak? Semuanya. Datang Semuanya. Ya, maka berproses. bahkan pada keluarga Bapak sendiri. Sama. Karena kan Berproses juga. Iya, berproses. Saya pun mengajarkan ke anak-anak saya juga. Contoh anak saya yang kemarin dia tinggal di Solo nggak sama saya. Dan pas libur dia kan tidur di rumah. Ada orang dari luar kota datang. Ini pas hari libur kan kami nggak terima tamu biasanya. Tapi kan juga karena ketidaktahuan orang itu hari Minggu datang. Kan di pintu kami itu nggak pernah dikunci, pintu gerbang kan terbuka terus. Nah, dia masuk. Karena pintunya tertutup, dia gedok-gedok. Kebetulan kamar anak saya pas tidur. Dia kaget gitu. Kaget. Nah, dia sempat marah. Nggak tahu kalau ini libur, gedok-gedoknya keras sekali ya, gitu kan. Nah, kemudian saya panggil, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu mas. Kan dia nggak tahu, dia melakukan itu karena nggak tahu. Jadi jangan disalahkan, dia melakukan itu kan karena ketidaktahuan. Ya diterima dengan baik. Misalnya papa nggak ada, tunggu ya atau nginap dulu, papa baru keluar kota. Dilayani, mereka tuh datang ke sini itu kan karena dia sedang ada masalah. Jadi jangan disambut dengan marah. Oh gitu Pak ya, iya. Semua orang yang kesini kan orang-orang yang sedang masalah. Ada orang yang sedang masalah itu kadang dia tidak memikirkan tentang sopan santun dan lain-lain karena di dalam pikirannya sudah dipenuhi masalah kan itu. Nah kita yang harus maklum. Jangan kita menuntut mereka harus seperti ini. Nah, seringkali kita ini kan sering menuntut orang harus begini. Kita nggak ngerti apa yang sedang dia pikirkan, beban apa yang dia sedang hadapi kan itu. Maka harus melayani tadi. Oh jarang Pak orang pemikiran seperti Bapak. Ya, bahkan ini pun berlaku juga untuk ART kami juga, asisten rumah tangga. Oh itu. Istri satu sering ngajari mereka juga. Karena tadi ya mereka kadang capek kan, setiap hari melayani ratusan orang. Masak dari pagi. Di siang habis lagi masak lagi, melayani banyak orang. Kadang ada secara manusia udah capek. Karena pas capek itu pelayanannya kurang baik gitu loh. Kadang bentar-bentar sama tamu, nanti Guniko akan mengajari mereka. Oh caranya nggak gitu. Kalau kamu capek istirahat gantian. Dipanggil saya yang melayani. Itu jadi Guniko pun juga ikut melayani juga. Oke Pak. Nah satu hal lagi Pak, yang agak banyak sih Pak, termasuk saya juga bertanya gitu kan. Ya. Kan Bapak Niko di grup Nusantara dan itu kan terdapat banyak integrasi ke beberapa perusahaan ya. Ya. Yang kali ini hingga Sekarang ini ada mencapai 39 perusahaan ya. dan itu bidangnya macam-macam ya. Nah mengelolanya bagaimana Pak? Masing-masing dikelola oleh orang yang expert di bidangnya. Tadi dari orang yang datang tadi, mereka kan punya keahlian. Ya. Maka saya dampingi ketika secara mindsetnya udah benar, secara pengalaman dan ilmu mereka mumpuni, udah tinggal saya buatkan usaha aja. Iya, tapi untuk nilai kepercayaan itu nggak mudah, Pak. Karena saya tanamkan tadi, saya katakan, kalau kamu boleh melakukan kesalahan, ketika kamu niat nipu pun, kamu bukan nipu saya. Loh kok bisa apa nih? Iya. Kalau kamu menipu Tuhan dan menipu dirimu sendiri. Jadi saya tekankan. Kan orang menipu itu bukan menipu orang lain sebenarnya. Iya. Menipu Tuhan dan dirinya sendiri sebenarnya ditipu. Iya. Nah ini makanya saya nggak pernah khawatir. Tapi saya tanamkan nilai-nilai tadi gitu loh. Tapi selama ini nggak ada Pak. Ada tapi tadi berproses tadi. Tapi ketika dia udah sadar kan kami masih terima sebagai bagian keluarga. Selama sadar tadi kan ada kesadaran dan minta maaf, mau berubah dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan kesalahan tadi kan udah clear. Tugas kita ini kan mengampuni. Ya kan, masa orang udah minta maaf kita masih hukum. Iya.
Ya, tapi tadi semua kan ada konsekuensi. Ketika dia salah ya tadi pertama minta maaf, kemudian mungkin sadar dulu kalau dia melakukan kesalahan, karena banyak orang melakukan kesalahan tapi nggak sadar-sadar kan. Ya. Nah ketika sudah sadar melakukan kesalahan ya tugasnya apa? Minta maaf. Tapi konsekuensi dari pelanggaran tadi kan harus diselesaikan. Itulah namanya penyelesaian kewajibannya kan. Ya. Karena ada konsekuensi dari setiap pelanggaran dilakukan, ada konsekuensi. Ya. Tapi kalau maafnya udah clear, selama dia udah sadar dan udah minta maaf, ya tugas kita memaafkan. Oh, Tuhan aja memaafkan, maksud kita enggak. Nah kita kasih kesempatan untuk dia berkarya lagi sambil menyelesaikan tanggung jawabnya. Oh, ya benar. Berarti harus ada ketegasan. Oh iya, tetap ada. Secara manajemen kan harus ada aturan. Ya, secara manusiawi kita tadi udah memaafkan, kita memberi kesempatan lagi. Tapi secara manajemen kan harus ada pertanggungjawaban. Nah, jadi seringkali banyak orang baru salah sekali langsung nggak dimaafkan. Nah. Tuhan banyak Tuhan aja maha pengampun, masa kita enggak. Karena Tuhan yang saya kenal itu Tuhan yang maha kasih tadi. Oh, nggak ada apa-apanya kalau kita dibandingkan Tuhan itu. Karena kasih Tuhan apa? Tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, tanpa menuntut balas. Nah, kita kalau praktekkan kasih itu ya. Nah, apakah manusia arahnya agar seperti itu semua? Semua saya pikir Tuhan punya rencana yang sama ya, supaya karena dari sumber yang sama itu loh. Maka rahmatil alamin itu menyaut Tuhan itu kita semua itu rahmat bagi semua gitu loh. Tanpa per individu ya, tanpa membeda-bedakan. Jadi murni semua yang dikatakan sebagai manusia. Manusia, makanya kalau ada hukum seperti saya atau orang lain bisa juga pencapaian seperti sangat bisa, karena ada hukum ini. Hukum kasih ya, hukum kasih itu hukum yang pertama dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Ini kalau di Muslim bicara apa? Habluminallah. Ya, habluminallah dulu nih ya. Mau kasih Tuhan dengan segenap apa? Hati dipakai, jiwa dipakai, akal budi dipakai. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, tetapi akal budi dan jiwa kita nggak dipakai, akhirnya apa? Menyebut nama Tuhan tapi menghancurkan. Menyebut nama Tuhan tapi membunuh. Menyebut nama Tuhan tapi menghakimi orang lain. Menyebut nama Tuhan tapi merusak. Ini kan hati, jiwa dan akal budinya dipakai. Iya. Nah, kemudian hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Udah di dunia itu kalau orang menjalankan dua hukum ini damai. Lah buktinya kalau kita tadi punya hubungan baik dengan Tuhan tadi, udah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi tadi, ya buktinya apa? Di sesama. Kalau kita mengaku kita habluminallah kita udah bagus, ya di habluminallahnya pasti bagus. Jangan mengaku atau berpenampilan seolah habluminallahnya baik, tapi dengan sesamanya sering nyakiti, membeda-bedakan, menghakimi, mengafir-ngafirkan. Wah, itu yang banyak terjadi. Ya, maka dipertanyakan ini habluminallahnya atau Allah yang mana yang dia ikutin. Karena Allah yang saya kenal yang tidak seperti itu gitu loh. Allah yang penuh kasih dan sayang. Maka Rahmanur Rahim. Hablu minallah, hablu minanas, rahmat bagi semuanya kan itu. Dan Tuhan sendiri beri tugas nggak Pak pada kita ini sebagai manusia? Ya tugasnya orang miskin ada kan di dunia spiritual ya. Saya sering dengar juga lelakon gitu Pak. Mungkin misi-misi khusus ya, saya nggak paham itu. Yang saya tahu cuma Tuhan tuh pengennya apa? Ya kita ini menyalurkan kasih dan sayangnya aja ke semua makhluk ciptaannya. Intinya itu aja. Karena dia itu kasih, itu kan. Nah, perwujudannya kasih itu yang melalui kita ini loh. Bahkan supaya orang itu mengenal Tuhan itu ya melalui kita, melalui perbuatan kasih kita itu akhirnya orang mengenal Tuhan. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Ketika kita udah berbuat kasih kan orang datanya agamanya apa? Betul. Bahkan tuh saya dulu sering ya, banyak orang tuh gini, Pak Niko, saya tuh pengen umroh sama Pak Niko loh. Tak berikan tiket Pak gitu.
Karena dia nggak tanya agama saya apa gitu. Jadi, Oh, dia belum tahu. iya kan? Karena cuma melihat apa? Mereka merasakan kasih saya aja kan itu. Saya sering dulu dapat tawaran itu. Berarti sebenarnya kasih itu udah mencerminkan agama ya, Pak. Maksudnya udah Tadi saya bilang esensi tadi loh, esensi semua pengajaran, esensi semua agama, ya. esensi semua kitab suci itu adalah kasih. Kalau diperas itu sari-sarinya itu, ya kasih itu sari-sarinya. Tapi kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tanpa pamrih, kasih tanpa hitung-hitungan, kasih tanpa muter balas. Nah zaman ini banyak kasih tapi kasihnya mengikat. Oh ya. Ya, aku mengasihi kamu tapi harus mengikat itu, kasih yang mengikat. Kalau kamu nggak sama dengan saya nggak ada kasih, kata kasih ya, mengikat. Atau memberi dengan berharap itu sama. Ya, tadi sama, kasihnya bersyarat, ya, bersyarat mengikat. Pada kasih yang sebenarnya itu kasih yang memberikan sayap untuk orang bebas terbang tinggi, menemukan potensinya, melakukan perjalanan kehidupannya supaya sampai betul-betul ketemu Tuhannya kan itu. Dan saya pun juga bukan guru untuk guru spiritual yang akan bareng, saya hanya sebagai rekan kerja aja. Nah ada dikatakan Pak bahwa tujuan kita untuk selamat ya Pak, lahir batin Ya. dalam berspiritual ataupun berketuhanan itu. Apakah dengan cinta kasih tadi itu bisa menjamin kita untuk selamat lagi? Pasti, pasti. Secara ekonomi, secara itu Semuanya kalau kita sudah melakukan kasih tadi, udah semua kehidupan pasti menjadi baik. Jadi kok sesimpel itu Pak? Simpel, sangat simpel. Tapi oleh banyak orang kan dibuat ribet. Kan saya sering katakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat sederhana sebetulnya. Bisa temui kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan bahasa apapun. Jadi untuk berjumpa dengan sang kasih tadi sangat sederhana. Tapi oleh banyak orang kan dibuatkan metode jadi rumit. Iya banyak ritual itu untuk pencapaian. Nah, maka saya katakan kita ini sebenarnya makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual. Oke. Maka banyak orang yang kedepankan ritualnya, maka sebenarnya nggak pernah ketemu, Tuhannya nggak pernah ketemu. Dan masing-masing tadi loh menganggap ritualnya yang paling baik, paling benar, yang lain salah. Bahkan ritualnya dibuat menghasilkan uang gitu loh. Kalau mau ikuti ritual saya harus bayar sekian gitu kan? Iya Pak. Nah, karena apa jualan metode tadi? Bahkan ada yang kalau belajar spiritual ritual butuh seorang pendamping guru itu. Iya. Jadi bahkan kalau ada pendamping bayar sekian. Ya. Kita tanamkan sendiri kasih dalam diri kita. Di selama dalam hatimu udah ada kasih, kamu udah mencapai pencerahan tadi, ketemu dengan sang terang tadi, ya udah semuanya menjadi baik. Karena kasih itu indah, kasih itu damai, kasih itu tidak egois. Ya kan? Dan selama ini banyak orang kan masih egonya yang dipertahankan. Mereka membuat merek, mereka membuat stempel, itu karena apa? Karena ego sebetulnya. Iya. Karena egonya yang mau ditonjolkan. Ya kan? Masa katakan kamu tuh melayani pemimpinmu, melayani golonganmu, tuh melayani Tuhan. Jadi kamu banyak kan loyalnya pada pemimpinnya, pada komunitasnya, pada golongannya. Dan soalnya tadi golongannya yang paling baik, paling benar tadi. Apakah Nusantara sendiri itu bukan untuk arah ke situ Pak? Enggak, saya hanya memberikan pengalaman perjalanan spiritual saya mengenal sang terang tadi kan gitu. Kalau keyakinan silahkan kembali ke keyakinan masing-masing, tapi tadi saya sudah mengajarkan ke mereka untuk tidak terjebak dalam ritual-ritual yang tidak, atau saya katakan kosong ya, ritual-ritual yang kosong. Jadi intinya kasih pun harus ikhlas ya. Ikhlas. Jadi banyak orang menjalankan ibadah pun nggak ikhlas karena tuntutan tadi, karena reward atau karena punishment. Orang mencari Tuhannya atau ketemu Tuhannya karena dual tadi, pengen reward atau karena punishment aja. Ya. Bukan karena kerinduan, bukan karena kebutuhan aku ketemu sang pencipta, ketemu kekasihku. Kalau Anda punya pacar, mau ketemu pacar karena harus dimingi-mingi dulu atau harus ditakut-takuti dulu, kira-kira nyaman nggak? Iya, nyaman. Ya nyaman kan? Nah, selama ini banyak orang seperti itu. Mau ketemu kekasih, kalau Tuhan sebagai kekasih kita.
Tapi tadi berharap sesuatu tadi. Aku mau ketemu tapi nanti tolong masalahku selesai, tolong bebanku hilang, gitu kan? Atau orang mau ketemu karena kekasihnya mengancam, awas kalau nggak ketemu saya loh. Oh gitu. Nggak tak kasih surga, nggak tak kasih ini, ya gitu kan? Padahal kalau saya ketemu kasih ya karena kerinduan, karena saya butuh gitu. Karena dengan ketemu kasih itu hidup saya menjadi nyaman, menjadi tenang gitu. Nanti selama ini banyak orang kan nggak pernah ketemu kekasihnya tadi karena apa terjebak ritual tadi kan. Kan sama, saya itu kalau ketemu kekasih itu pasti ada perubahan kan gitu kan. Tapi kalau ketemu kasih nggak ada perubahan ya dipertanyakan tuh ketemu bener nggak gitu. Oke lah Pak. Ya kan? Ini kalau diteruskan Oh panjang ya, nanti episode lah nanti ya. Jadi dan saya rasakan nggak tahu nyaman aja berdekatan ngobrol Pak ini rasanya sudah Ya. beda gitu. Amin ya, mudah-mudahan Nyaman semua. menjadi keberkahan buat kita semua. Dan saya juga berterima kasih Pak dan ya mengucap syukur karena di kesibukan dan kerepotan Bapak bisa Khusus meluangkan waktu smart Bapak ini ya. Nanti kita bisa bahas itu smart, ya, itu nanti bisa panjang juga tuh. Bicara smart aja nanti bisa panjang. Bener Pak. Nah ini makanya saya akan trigger, wah kayak udah menemukan nih orang. Karena selama ini udah kemana-mana nyari sepatu yang gimana gitu. Yang dibutuhkan itu sebenarnya kecerdasan, tapi banyak orang berlomba-lomba bukan. Selama ini yang banyak orang cari itu kepintaran, banyak orang berlomba-lomba mencari kepintaran. Nah, dan kecerdasan gitu. Iya. Nanti Pak biar Ya, penasaran. next ya. Break dulu. Oke.